Tabuh genderang perang, Cina kerahkan kapal amfibi lawan Amerika di LCS. Shanghai, kapal amfibi tipe 075 terbaru milik Angkatan Laut Cina disebut akan memainkan peran penting di wilayah rawan seperti Selat Taiwan hingga Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Cina pada hari Selasa, 22 Desember 2020 resmi menerjunkan unit kapal amfibi baru dalam uji coba langsung di laut. Kapal amfibi yang diuji kali ini merupakan unit tipe 075 kedua yang pertama kali diperkenalkan bulan April lalu. Dikutip dari Global Times, saat ini masih ada satu unit tipe 075 yang sedang dalam proses pembuatan. Bagi militer Cina, kemampuan amfibi seperti ini dinilai sangat penting di wilayah seperti Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Pada hari Selasa, unit tipe 075 terlihat meninggalkan galangan kapal Hudong Zonghua di tepi sungai Huangpu di Shanghai dan berlayar menuju Laut Cina Timur untuk uji pelayaran untuk pertama kalinya. Uji coba ini sebenarnya telah diprediksi sebelumnya. Karena pada hari Senin 21 Desember 2020, Administrasi Keselamatan Maritim Shanghai mengeluarkan pembatasan navigasi terkait akan keluarnya sebuah kapal dari galangan kapal tersebut. Para analis militer Cina menilai pengembangan unit kedua kapal amfibi Cina ini lebih cepat dari unit pertama. Sebagai perbandingan, unit tipe 075 pertama baru melakukan uji coba 10 bulan setelah diperkenalkan. Sementara unit keduanya sudah berhasil setelah 8 bulan diperkenalkan. Global Times melaporkan bahwa uji coba pertama kali kemungkinan akan berlangsung selama 19 hari. Kemampuan kapal amfibi tipe 075 Cina. Angkatan Laut Cina sudah mulai mengembangkan kapal amfibi jenis ini sejak tahun 2011 silam. Dalam proyek tersebut, pembangunan kapal pengangkut helikopter seberat lebih dari 30.000 ton menjadi fokus utamanya. Melansir Naval News, tujuan awal dari proyek tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan serangan amfibi vertikal dengan mempertimbangkan pantai timur Taiwan yang sangat bergunung-gunung. Soal spesifikasi kapal amfibi tipe 075 dikabarkan memiliki bobot hingga 36.000 dan mampu menampung hingga 28 helikopter dalam satu waktu. Di bagian mesinnya, kapal amfibi ini menggunakan mesin diesel dengan 9.000 kW, 16 PC26B dan 4 CIWS, terdiri dari 2 HQ10 dan 2H per PJ11. Secara fisik, kapal amfibi Cina ini memang terlihat lebih kecil dari kapal sejenis milik Amerika Serikat, namun sedikit lebih besar dari kapal amfibi Spanyol, Prancis, atau Australia. Diperkirakan ukurannya setara dengan kapal amfibi milik Italia. Para ahli menilai, kapal amfibi Cina ini nantinya juga mampu diandalkan dalam misi anti-terorisme, anti pembajakan, perlindungan jalur laut, bantuan bencana, dan bantuan kemanusiaan. Jepang desak Joe Biden dukung kuat Taiwan dalam perlawanannya terhadap agresi Cina.
Seorang pejabat tinggi Jepang pada Jumat 25 Desember 2020 mendesak Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden untuk kuat dalam mendukung Taiwan dalam menghadapi agresi Cina. Jepang menyebutkan bahwa Taiwan berada dalam situasi garis merah karena serangan terus-menerus Cina ke pulau itu. Kami khawatir Cina akan memperluas sikap agresifnya ke wilayah selain Hong Kong, ujar Menteri Pertahanan Jepang Yoshihide Nakayama seperti yang dilansir dari Reuters pada Jumat 25 Desember 2020. Saya pikir salah satu target berikutnya Cina atau seperti yang dikhawatirkan semua orang adalah Taiwan, lanjut Nakayama mengatakan kepada Reuters. Dalam sebuah wawancara, Nakayama, Wakil Menteri Pertahanan Jepang, mendesak Biden untuk mengambil sikap yang sama seperti Presiden Donald Trump terhadap Taiwan. Di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat telah secara signifikan meningkatkan penjualan militer ke pulau yang diklaim Cina dan meningkatkan keterlibatannya di sana. Keterlibatan Jepang dengan Taiwan juga berkembang dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar non-pemerintah. Tokyo mempertahankan kebijakan satu Cina dengan hati-hati, yaitu menyeimbangkan hubungannya dengan raksasa tetangganya, Cina dan sekutu militer lamanya di Washington. Jepang berbagi kepentingan strategis dengan Taiwan yang terletak di jalur laut yang dilalui sebagian besar pasokan energi dan arus perdagangan Jepang. Sejauh ini saya belum melihat kebijakan atau pengumuman yang jelas tentang Taiwan dari Joe Biden, ucap Nakayama. Saya ingin mendengarnya secepatnya. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan respon kita terhadap Taiwan sesuai dengan itu, tambahnya. Selama kampanye kepresidenan, Biden menyerukan penguatan hubungan dengan Taiwan dan negara demokrasi yang berpikiran sama. Beberapa dekade lalu sebagai senator, Biden mempertanyakan apakah Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk membela Taiwan.